Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi bit karbo warna pink tahap ke-6. Kali ini kita akan perbaiki tampilan lampu belakang. Ini kita lepas dulu lampu belakang. Ada dua skrup pengikat, kemudian bolamnya juga kita lepas. Dan untuk melepas mika lampu sen cukup tricky juga di sini. Jadi perlu dicongkel, dan setelah lepas kita bisa pisahkan hasilnya. Demikian juga dengan yang sebelahnya. Untuk bohlam lampu sennya juga akan kita pisahkan. Selanjutnya dari bagian belakang ini juga soketnya bisa kita lepas. Nah, sebelum proses pengecatan kita bersihkan dulu dengan sabun supaya tidak ada lemak atau oli yang menempel. Setelah semuanya dicuci, untuk bagian lampu belakang ini bisa dilanjut ke pencucian mika. Kita lakukan pencucian untuk semua celah-celah supaya nanti tampilannya bisa lebih baik. Setelah pencucian selesai, kita bisa lanjut melakukan masking untuk bagian luar, karena kita akan melakukan pengecatan di bagian reflektor. Ini bagian bolam juga harus kita lakukan penutupan atau masking supaya tidak terkena cat. Kalau terkena cat nanti koneksi tidak bisa terjadi atau lampunya tidak akan hidup. Ini satu persatu kita siapkan masking untuk menutup bagian bodi di luar reflektor. Ini semua bagian luar dari reflektor kita tutup supaya tidak terkena cat chrome. Setelah selesai kita siapkan, ini kita menggunakan diton chrome untuk mengecat bagian reflektor supaya tampilannya bisa lebih bagus atau fresh. Pengecatan dilakukan sekali saja, kemudian setelah kering kita bisa lepas masking untuk bodi selain reflektor, dan nanti sebaliknya bagian reflektor yang akan kita tutup untuk dilakukan pengecatan di bagian selain reflektor.
Untuk penutupan bagian reflektor nanti sebaiknya tidak dilakukan tape atau penempelan tape pada bagian reflektor supaya reflektornya tidak kotor atau terkelupas bagian yang dicat tadi. Penutupan ini juga harus dilakukan secara hati-hati supaya cat yang sudah tadi kita lakukan untuk reflektor tidak rusak atau tidak mengelupas. Untuk tapnya sendiri bisa kita lakukan pemasangan tape antar kertas masking saja. Seperti ini, satu persatu kita selipkan di celah antara reflektor dengan bodi yang akan kita cat. Setelah selesai masking, kita bisa spray dengan primer clear seperti ini secara merata di bagian yang berwarna kusam. Kemudian kita lakukan pengecatan warna hitam merata ke bagian yang warna hitam. Terakhir kita gunakan clear dock. Nah, ini setelah kering kita bisa lepas maskingnya dan kita cek kembali. Setelah itu kita lakukan pemasangan untuk mika lampu belakang ini. Diawali dengan memasang seal sekeliling bagian lampu belakang ini. Kemudian kita bisa lanjut ke mika sand. Kita bisa langsung tekan untuk melekatkan mika dan harus dipastikan sealnya berada di antara mika dan reflektor. Setelah selesai kita bisa pasang bohlam rem dan kita bisa pasang bagian yang berwarna merah ini ke lampu belakang. Setelah itu kita cek kembali dan kita pasang lampu sen di soket dan soketnya kita masukkan lampu belakang. Nah, sebelum kita pasang kita akan ganti fuse box ini atau kotak sikring atau kotak aki karena bagian depannya sudah ada yang pecah. Ini kita lepas skrup aki terlebih dahulu, kemudian soket CDI kita bisa tekan bagian locknya dan kita tarik. Selanjutnya kita kumpulkan untuk bisa kita keluarkan dari lubang samping kanan ini. Ini perlahan-lahan kita keluarkan. Setelah itu kita bisa lepas baut pengikat yang ada di depan kotak aki ini, dan setelah itu kita angkat dan kita akan lanjutkan untuk melepas tangki bensin karena kita akan perbaiki bagian selang bensin. Nah, di sini selang bensin yang ada ini yang berwarna lebih terang ini sudah menjadi kaku sehingga khawatir nanti akan terjadi bocor dan akan kita gantikan dengan original dari Suzuki yang sebenarnya sama ya speknya dengan yang punya Honda. Setelah klip pengunci kita pasang, kita bisa pasang ke bagian tangki bensin
Setelah itu kita bersihkan semua kotoran yang ada di tangki bensin. Sebelumnya untuk penutup tangki bensin yang dari bahan karet ini kita lepas dan kita bersihkan semuanya. Setelah semua bersih, kita akan pasang karet penutup yang ada di tangki bensin ini. Setelah itu kita kembali pasang tangki bensin ini dan kita terlebih dahulu pasang baut pengikat di bagian belakang, ada 2, kita kencangkan. Nah, kemudian kita rapikan terlebih dahulu selang bensin ke arah karburator. Yang bagian bawah untuk vakum ke bagian depan, dan yang atas untuk keluarnya bensin kita masukkan ke saluran masuk yang ada di karburator. Ternyata selang bensinnya terlalu panjang sehingga bisa kita potong terlebih dahulu dan kita sesuaikan panjangnya supaya rapi dan tidak mengganggu. Setelah rapi, kita bisa pasang selang pembuangan bensin yang ada di bagian bawah, dimana sebelumnya harus kita lepas dulu tutup plastik CPT ini untuk mempermudah pemasangan selang ke karburator bagian pembuangan bensin yang ada di bawah. Dengan alat bantu tang kita bisa pasang dan pembuangannya ke arah ke bawah dan lebihannya kita potong. Kemudian terakhir kita bisa pasang kembali tutup CPT. Kemudian kita bisa lanjut untuk pemasangan box aki. Di sini kita beli yang baru dan original. Pertama kita masukkan dulu kabelnya, kemudian baut pengunci yang ada di depan ada 2, ini kita jangan lupa kita pasang sebelum memasang aki. Selanjutnya baut pengikat di belakang juga bisa kita pasang terlebih dahulu. Lalu kita kencangkan dengan kunci. Setelah itu kita bisa pasang akinya. Untuk konektornya kita akan pasang yang positif terlebih dahulu supaya rapi seperti ini. Kita posisikan sikring dan peralatan yang lain yang ada di sini. Kemudian kita pasang skrup pengikat atau baut pengikat ke kepala aki positif, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita pasang yang bagian negatif, dan ini sudah aktif kelistrikannya. Selanjutnya kita bisa pasang CDI dengan memasang soket ke CDI nya, kemudian kita bisa letakkan di posisi yang seharusnya, sikringnya juga, dan sudah rapi. Kemudian terakhir kita pasang penutup yang ada di samping. Setelah box aki terpasang, kita bisa lanjut memasang lampu belakang. Pemasangannya harus disesuaikan dengan posisi baut dan bagian bodi. Selanjutnya kita pasang soket pelampung tangki bensin dan soket untuk lampu belakang. Dilanjut dengan memasang baut pengikat. Ini tampilannya. Demikian, semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap ke-7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.